Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-68. Prabu Kuning mengutus Si Kenang menaklukkan mancanegara. Alkisah, ada seorang utusan Prabu Kuning dari Kartosuro bernama Kenang. Dia adalah saudara ipar Panji Tohjoyo yang diutus untuk menaklukkan negeri mancanegara. Si Kenang ini berani memikul tugas itu karena dijanjikan negeri Jepang jika dia berhasil menaklukkan negeri mancanegara. Si Kenang pun tak ragu untuk berangkat. Si Kenang mengira sang Raja Pakubuwono masih berada di Ponorogo. Bersama 5 orang pembantunya, Kenang berangkat dari Kartosuro melalui Madiun. Dengan menyamar sebagai pedagang sapi dan membawa muatan, Si Kenang menuju ke mancanegara. Dia mengira dengan cara itu akan aman. Ketika Kenang sampai di Madiun, perjalanannya terhenti. Hati Si Kenang tergetar karena mendengar Raja Pakubuwono berada di rumah Pangeran Martoloyo. Si Kenang terperosok dalam masalah. Lalu ingat kalau saudara iparnya Panji Tohjoyo turut serta mengiringi sang raja. Si Kenang menyuruh 5 temannya untuk berhenti di luar kota. Sementara Si Kenang akan masuk kota menemui Panji Tohjoyo. Sesampai di kota, Si Kenang menemui Tohjoyo. Panji Tohjoyo kaget melihat saudara iparnya itu. Setelah ditanya, Si Kenang lalu disembunyikan oleh Tohjoyo. Segera setelahnya Tohjoyo menghadap Panembahan Brawijaya. Setelah menyembah, Tohjoyo berkata, "Hamba beritahukan bahwa ada berita yang sampai kepada hamba yang menyebutkan ada utusan Prabu Kuning yang diutus ke Winten untuk menemui Kartopati. Utusan itu masih berada di barat kota Madiun. Besok pagi mereka akan berangkat melewati utara kota. Mereka bisa lolos dari penjagaan pasukan Madiun karena menyamar sebagai pedagang sapi. Adapun surat yang mereka bawa ditaruh di dalam Al-Quran sehingga lolos pemeriksaan. Sedangkan sapi-sapi mereka dibawa dengan pengawalan kuda." Panembahan Brawijaya kaget mendengar laporan Panji Tohjoyo. Segera diperintahkan agar kedua pangeran Madiun dipanggil. Kedua pangeran diberi perintah agar ikut mendampingi sang Panembahan yang akan berburu ke utara kota. Sang raja akan berpura-pura berburu ayam hutan dan burung. Namun sambil lama sang raja menunggu, tak ada utusan seperti digambarkan Tohjoyo yang lewat. Panembahan Brawijaya agak marah kepada Tohjoyo. Panembahan kemudian pulang kembali ke kota. Tohjoyo sadar bahwa sang Panembahan marah kepadanya. Segera Ki Tohjoyo menyiapkan pasukannya dan menghadang si utusan. Tidak lama si utusan terlihat sedang enak-enak berjalan. Kelima utusan naik kuda menggiring sapi-sapi. Oleh pasukan Tohjoyo mereka dihentikan. Salah seorang dari mereka sadar bahwa perjalanan sudah diketahui musuh. Segera dia melarikan diri. 4 orang lainnya berhasil ditangkap. Barang bawaan mereka lalu diperiksa. Sudah ditemukan surat di dalam Al-Quran yang mereka bawa. Al-Quran itu ditaruh di dalam keranjang yang diletakkan di punggung sapi. Keempat utusan dan semua barang lalu dibawa ke kota. Sesampai di kota, mereka diserahkan kepada sang Raja Panembahan Brawijaya. Sang Raja sangat bersukacita. Setelah diperiksa, seorang mengaku berasal dari Wirosobo. 3 orang lainnya mengaku berasal dari Kartosuro. Malah ada yang mengaku anak dari Ki Sokodono, seorang kaum dari Kadipaten. Mereka juga mengatakan ada seorang utusan lagi yang menjadi tetua mereka, bernama Kenang. Si Kenang ini pamit masuk ke kota Madiun, tetapi tak kunjung muncul. Namun pengakuan terakhir ini diabaikan oleh Ki Tohjoyo. Kepada sang raja, Tohjoyo hanya melaporkan asal-usul mereka. Sang Raja Panembahan Brawijaya kemudian memerintahkan agar mereka ditampung dalam penjagaan pasukan Surabaya. Berkata sang raja, "Nista kalau membunuh utusan." Bergetar hati Ki Tohjoyo. Kalau utusan itu masih hidup, mereka berpeluang membongkar rahasia saudara iparnya Si Kenang. Ki Tohjoyo lalu meminta kepada pasukan Surabaya agar memohon izin untuk membunuh utusan. Alasannya supaya tidak merepotkan perjalanan. Lurah prajurit pasukan Surabaya setuju. Dia lalu memohon kepada sang raja agar utusan ini dibunuh saja.
Para utusan itu berlaku curang. Buat apa dirawat? Malah akan merepotkan perjalanan. Sang raja pun setuju. 4 utusan segera dibawa ke pinggir sungai lalu dihabisi. Semua barang bawaan diperintahkan untuk dibagi rata. Sang Panembahan Brawijaya kemudian memerintahkan kepada 2 pangeran Madiun untuk bersiap. Panembahan Brawijaya akan segera menyerang Kartosuro. Semua pasukan Monconegoro akan dikerahkan. Pada tanggal 1 bulan puasa, pasukan Panembahan Brawijaya berangkat. Yang bertindak sebagai panglima tinggi adalah Sang Raja Prabu Joko Susuhunan Bauwarno atau Pangeran Adipati Anom. Bertindak sebagai pembuka jalan adalah Ki Mangunyuda bersama pasukan mancanegara. Perjalanan pasukan Sang Panembahan dipercepat. Sudah sampai di desa Kincang. Lalu pasukan bermalam. Pagi hari segera berangkat melanjutkan perjalanan. Dalam sehari perjalanan pasukan sudah sampai di desa Kukur. Sang Panembahan lalu bermarkas di Kukur. Jayeng Rono kemudian disuruh menjemput Mbok Retno, wanita yang dipersembahkan ketika berada di Madiun dulu. Jayeng Rono lalu menjemput saudara perempuannya itu di Kapadangan dan menyerahkan kepada Sang Panembahan.